Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Rahman. Kali ini saya akan mempresentasikan manajemen risiko pada perusahaan jasa untuk melengkapi mata kuliah Safety Management System. Latar belakang saya ambil adalah industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang menghubungkan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik. Lokasi kerja yang berbeda-beda terbuka dan dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi, serta banyak penggunaan tenaga kerja yang tidak terlatih. Penelitian ini membahas mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan jasa konstruksi di Provinsi Papua. Perusahaan jasa konstruksi yang ada di Provinsi Papua sangat banyak dan dalam pengerjaan banyak mengalami kendala. Hal ini merupakan risiko yang berat dan dialami perusahaan jasa konstruksi sehingga perlu adanya kajian khusus untuk menilai risiko yang dihadapi. Pengertian risiko. Risiko adalah suatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya sesuatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian, baik itu kerugian kecil maupun kerugian besar, yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Risiko pada umumnya dipandang sebagai suatu yang negatif, seperti kehilangan, bahaya, dan konsekuensi lainnya. Sumber-sumber penyebab risiko. Penyebab risiko diantaranya risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan. Kemudian risiko keuangan, yaitu risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan keuangan, seperti perubahan harga, tingkat uang, dan mata uang. Risiko operasional, yaitu semua risiko yang tidak termasuk risiko keuangan, risiko operasional disebabkan oleh faktor-faktor manusia, alam, dan teknologi. Manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan memastikan risiko yang mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Manajemen risiko yang melibatkan proses-proses, metode, dan teknik yang membantu manajer proyek memaksimalkan probabilitas dan konsekuensi dan event positif dan minimalis probabilitas dan konsekuensi event yang berlawanan. Proses manajemen risiko. Proses yang dilalui manajemen risiko diantaranya perencanaan manajemen risiko. Perencanaan ini meliputi langkah memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Identifikasi risiko. Tahapan dari proses identifikasi risiko adalah mengenai jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh setiap pelaku bisnis. Analisis risiko kualitatif merupakan proses menilai kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun risiko berdasarkan efek terhadap tujuan proyek. Proses manajemen risiko. Analisis risiko kuantitatif merupakan proses identifikasi secara numerik atau probabilitas dari setiap risiko dan konsekuensinya terhadap tujuan proyek. Perencanaan respons risiko adalah proses yang dilakukan untuk meminimasi tingkat risiko yang dihadapi sampai batas yang dapat diterima. Penanganan langkah dasar yang berhubungan dengan penanganan risiko. Menghindari yaitu tidak mengambil risiko. Kemudian mengurangi yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian mendanai atau menerima yaitu mendanai risiko apabila terjadi. Mengulangi yaitu meminimalkan akibat dari risiko. Menanggulangi yaitu meminimalisasikan akibat dari risiko. Kemudian mengalihkan yaitu mengalihkan risiko ke pihak lain. Perusahaan jasa konstruksi. Industri jasa konstruksi adalah industri yang mencakup semua pihak yang terkait dengan proses konstruksi, termasuk tenaga profesi pelaksanaan konstruksi dan juga para pemasok.
Industri produksi didefinisikan dalam bentuk kegiatan dan produk yang dihasilkannya. Kegiatannya meliputi perencanaan, desain, produksi, perbaikan, dan pemeliharaan, dan demolisi. Sedangkan produk yang dihasilkan berupa bangunan, bandara udara, dan pelabuhan, saluran dan bendungan, kereta api, dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dari hasil analisis komponen utama dengan program SPSS, maka terbentuk 8 komponen utama. Yang pertama, ada 3 kolom, yaitu aspek risiko, variabel, dan kotak total keragaman. Manajemen pengadaan dan produksi. Variabelnya adalah demonstrasi, masuk kerja terlambat dan pulang kerja lebih awal, kerusuhan atau huru-hara, aksi mogok, gempa bumi, sebelum masa serah terima bangunan sudah rusak. Total keragamannya bisa mencapai 30,74%. Sedangkan manajemen sumber daya manusia dan sosial budaya. Perbedaan dalam cara kerja, perbedaan dalam hal komunikasi, masa pemeliharaan. Itu ada 11,039%. Material dan peralatan, kerusakan material dan peralatan kerja, keterlambatan material, angin, kehilangan material dan peralatan kerja, pencurian material dan peralatan kerja, itu sebesar 9,38%. Pendidikan dan keuangan, perbedaan pendidikan, kenaikan suku bunga pinjaman, inflasi, serta kegagalan tanah. Keragamannya 7,567%. Perencanaan, klausul kontrak, change order, persediaan sumber daya manusia, keragamannya ada 5,78%. Cuaca dan pengawasan, hujan, banjir, dan kesengajaan melakukan kesalahan, itu 5,120%. Harga dan anggaran biaya mendapat komplain, kenaikan BBM, akses masuknya material 4,18%. Kemudian ketiga, epidemik atau wabah penyakit menular. Kemudian efek atau akibat melakukan kegiatan konstruksi sekitar 3,713%. Aspek risiko berdasarkan konsekuensi. Yang pertama adalah material, peralatan, dan waktu. Bagaimana kehilangan material dan peralatan kerja, masuk kerja terlambat dan pulang kerja lebih awal, keterlambatan material, aksi mogok, demonstrasi, gempa bumi, kerusakan material dan peralatan kerja, pencurian material dan peralatan kerja, kerusuhan atau huru-hara. Kemudian lokasi sumber daya manusia dan mutu. Jauhnya lokasi, akses masuknya material, persediaan sumber daya manusia, epidemik atau wabah penyakit menular, mendapat komplain sebelum masa serah terima bangunan sudah rusak. Kemudian sosial budaya dan ketiga, perbedaan dalam cara kerja, perbedaan bahasa dalam hal komunikasi, efek atau akibat melakukan kegiatan konstruksi, masa pemeliharaan, pengawasan, pungutan liar oleh preman, kesengajaan melakukan kesalahan, hujan dan banjir, anggaran biaya, inflasi, perbedaan pendidikan, kegagalan tanah. Kemudian perencanaan, klausul kontrak dan change order, cuaca, angin, dan harga, kenaikan BBM, harga baik. Kemudian ranking risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya kejadian. Harga dan anggaran biaya high risk, itu kapan saja bisa terjadi. Materi dan peralatan significant risk. Kemudian pendidikan dan keuangan significant risk. Perencanaan significant risk. Cuaca dan pengawasan significant risk. Manajemen dan produksi medium risk. Manajemen sumber daya manusia dan sosial budaya medium risk. Kesehatan dan keselamatan kerja medium risk. Ranking risiko berdasarkan konsekuensi. Pengawasan high risk, lokasi dan sumber daya manusia dan mutu signifikan, SDM dan K3 signifikan risk, perencanaan signifikan, cuaca dan harga signifikan, material peralatan waktu medium dan anggaran biaya medium risk.